yang baik, yang sehat, kayak gitu. Tidak hanya untuk yang ibu-ibu yang hamil, yang mengandung, tapi yang untuk kita juga seperti itu. Oke? Ya, itu saja. Jadi faktor yang untuk materi hari ini bahwa memang tidak hanya yang ini kan intervensi gizi negara berkembang ya. Kita lihat saja di negara-negara berkembang ini. Indonesia masuk nggak? Negara berkembang? Masuk, Bu. Masuk kan? Nah, tetapi memang banyak juga kasusnya ya. Kasus anemia kayak gitu. Anemia itu kekurangan zat besi ya kan. Nah, Bu, gimana Bu? Nah, ada juga anak-anak itu terutama ya anak-anak usia 6 tahun, 10 tahun itu kalau di rumah sakit Caritas atau rumah sakit Muhammad Hussein itu ada yang nambah darah kayak gitu. Nah, kan kasihan ya kalau Ibu pernah ke sana juga ada jenguk sakit kayak gitu. Zat besi, ada juga yang kekurangan zat sel darah putih kayak gitu, Iya, Bu, talasemia betul, Bu. itu juga. Nah, kalau talasemia itu rata-rata ya itu juga nambah darah seperti itu. Jadi bukan cuci darah, kita kan sering cuci darah kayak gitu. Nah, itu juga merupakan masalah ya. Kasusnya tadi ini kan di PowerPoint-nya sudah Izin, bagus Bu. ya. Apa? Pindah, Bu. Belum Bu. selesai, Bu. Belum selesai, nanti ya. Nanti ya. Nah, Iya, Bu. jadi untuk anemia ini dampaknya adalah penurunan daya kognitif. Apa daya kognitif? Berpikir ya, intelektualnya, prestasi belajar, dan lain sebagainya. Itu merupakan masalah kayak gitu. Jadi bagaimana kebijakan gizinya? Ini kan ada nih di kelas Palembang PowerPoint-nya. Nah, siapa yang bertanggung jawab kayak gitu kan? Ternyata peraturan Menteri Kesehatan ya bahwa ada standar minimal untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Ini pemberian suplemen ya yang kurang darah tadi kayak gitu. Yang sekali-sekali ya suplemen itu. Tapi kalau dia sudah anemia akut itu harus tambah darah kayak gitu. Supaya apa? Supaya badannya bugar kembali gitu. Nanti kalau habis darahnya lemas dia. Berbeda dengan orang yang tidak mengalami seperti itu. Harus apa? Makan. Pasti makan kan? Makan sayur-sayuran yang mengandung zat besi yang banyak, sayur bayam kayak gitu. Ya kan? Jadi nggak bisa lepas kita dengan yang namanya makan kayak gitu, sayur terutama sayur buah gitu ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Halo ya, Bu. Bu Silpi gangguan sinyal ya. Ada pertanyaan nggak? Izin, Bu. Boleh. Tanya, Bu. Oke. Apa? Ibu. Boleh. Kan Ibu tadi kan jelaskan tentang anemia yang nambah darah itu, Bu. Iya, Aku kan dia yang seorang perempuan, misalnya kan dia hamil, Bu. Terus dia tuh punya dedek bayi, Bu. Nah, apakah seorang ibu itu harus menyusui bayinya? Nah, jika seorang ibu itu menyusui bayinya, apakah berpengaruh terhadap bayinya, Bu? Seorang penyakit anemia yang pengidap anemia itu.
Oke, jadi kalau ibu hamil ya, kan di puskesmas itu pasti dipantau, cek HB ya, cek darah seperti itu, ya kan? Itu kalau masih hamil, ya. Kemudian kalau memang tidak mencapai HB ya 12 ke atas biasanya untuk yang hamil kayak gitu ya. Nah, itu ada pemberi suplemen kayak gitu. Nah, itu masih taraf yang normal, Winda. Nah, kalau yang kasusnya tadi yang sudah akut, nah itu memang harus tiap bulan rutin, tiap bulan harus ke rumah sakit, tiap bulan harus nambah darah. Tapi kalau yang ibu hamil seperti itu memang harus HB-nya harus baik kayak gitu ya. Kalau kurang terus makan apa? Sayur bayam, terus suplemennya dari puskesmas atau dari dokter kayak gitu. Anaknya bagaimana? Ya kan? Nah, kalau kekurangan darah, ya biasanya itu ada kasus waktu dia melahirkan. Ya, anaknya tadi kalau itu bisa menyebabkan kematian waktu mau melahirkan seperti itu. Kalau HB-nya nggak bagus, atau bisa juga di sesar. Biasanya kalau untuk yang lahiran normal, yang ibu pelajari seperti itu harus HB-nya bagus. Karena apa? Pada saat lahiran normal membutuhkan darah yang banyak, ya kan, membutuhkan tenaga yang ekstra seperti itu karena waktunya juga lama. Tapi kalau sesar kan juga ada perhitungan dokter seperti apa kayak gitu. Ya di bedel harus juga darahnya harus baik seperti itu. Jadi untuk pengaruh anaknya apabila setelah lahir, ya kalau makan makanan yang bagus, dampaknya yang bagus. Kalau obat tadi kan itu nggak dikonsumsi secara terus-menerus, Winda. Seperti itu. Jadi yang akut yang kita takutkan seperti itu harus bolak-balik ke rumah sakit. Tapi kalau hanya setelah melahirkan itu tidak perlu ya, hanya dikasih suplemen saja, kata dokter pas dicek berhenti, selesai kayak gitu ya. Itu saja. Ada lagi Ya nggak? Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, cukup ya. Sudah mau selesai. Silakan disimpulkan. Baiklah, Silakan disimpulkan. baiklah baiklah untuk untuk kesimpulan dari kelas Indralaya dan kelas Palembang dipersilakan. Untuk kelompok Rika dan kelompok Darmawan dipersilakan menyampaikan kesimpulannya. Baik, dapat disimpulkan untuk kelas Indralaya, kelompok Rika dan teman-teman bahwa stunting merupakan suatu peristiwa atau kejadian yang merenggut banyak anak-anak di Indonesia khususnya. Yang dimana kita sebagai calon pendidik nanti untuk mensosialisasikan apa dampak stunting dan mensosialisasikan hidup sehat terhadap ibu-ibu nanti yang akan mempunyai anak. Dapat saya simpulkan juga dari pembahasan tambahan Bu Silpi bahwa di Indonesia sejak ini jika terjadi infeksi atau penyakit itu sudah didiagnosa oleh pihak rumah sakit, tetapi yang jadi masalahnya yaitu adalah biaya. Tidak mungkin ibu-ibu itu menginginkan anaknya sakit atau yang penyebabnya adalah suatu biaya. Rumah sakit sudah mendiagnosis infeksi penyakit yang hanya saja itu terkendala biaya. Itulah banyak penyakit anak-anak sekarang ini ataupun di desa-desa hanya menunggu bantuan saja dari segi biaya atau itu yang juga berdampak pada kemiskinan terhadap penyakit gizi tadi. Mungkin itu sedikit kesimpulan dari kelas Indralaya. Terima kasih. Dipersilakan untuk kelompok Darmawan. Mungkin itu saja ya, satu aja menyimpulkannya karena kita Iya, Bu. materinya kan sama.
Oke, cukup aja ya. Ya, Bu Bu. Silvi, enggak ditanya stunting Oh, stunting tertinggi di Indonesia tuh di mana? Di Sumatera nih, di Sumatera Selatan ini. nah oke. Itu ada tambahan dari Bu Tati. Stunting tertinggi Untuk di kelompok Indralaya Sumatera. ya, kamu cari enggak itu? Stunting tertinggi di Indonesia itu ada di Sumatera Selatan. Di mana? Tahu enggak? Halo? Coba diaktifkan Kelompok mikrofonnya. Indralaya. Ibu Tati bertanya itu. Silakan. Iya, Bu. Ya, Stunting diaktifkan. tertinggi di Indonesia ini ya, itu ada di Sumatera Selatan. Di mana letaknya? Di kabupaten mana? Nah, itu lebih tepatnya di mana? Stunting tertinggi di Sumatera Selatan. Ada yang tahu nggak? Kelas Indralaya ya, Bu ya? Nah, Kelas Indralaya ada nggak? Ya, kelas Indralaya, ya kelas Palembang juga boleh. Itu kan untuk Boleh. semuanya. Penyajinya Iya, aja kan dari Indralaya. Izin menjawab, Bu. boleh. Lucy, silakan. Untuk daerah paling tinggi yakni di wilayah Musi Banyuasin mencapai 2.603 balita stunting. Sedangkan untuk gizi buruk yakni mencapai 507 balita. Kemudian disusul oleh wilayah Muara Enim dengan rincian 1.800 balita stunting. Datanya dari mana itu? Datanya dari mana? 2019 beda tuh. 2020 ya itu. Datanya kapan? Updatean 4 Agustus 2020, Bu. Wah, pindah berarti tempatnya ya. Jadi stunting tertinggi untuk 2019 ya. Kami tidak pernah bahas sama Bu Silvi kan karena baru sekarang ya. Setahun kan kita kuliah untuk kegiatan gizi seperti itu ya. 2019 itu stunting tertinggi itu ada di Ogan Komering Ilir. Ingat enggak Bu Silvi, Bu? Mau suruh ikut penelitian dulu Bu Silvi. Oh iya, Bu. Halo? Di OI, Bu ya? Di Ogan Komering Ilir. Oh, Jadi oke. Pendamaran ke sana, tapi bukan daerah Mesuji. Jadi dia arah ke orang Sumatera Selatan betul. Jadi bukan daerah Lempuing, di antara Pendamaran sama Sukaraja tenah. Sukaraja ke sana. Jadi arah nak ke Belitang jadi jalannya tuh. Tapi dia masih Ogan Komering Ilir. Nah, kenapa tidak terekspos? Ya, karena orang tuanya malu. Dia malu mempunyai anak yang tumbuh kembangnya tidak bagus. Jadi disembunyikan. Ya. Jadi dia malu. Padahal dalam perekonomiannya enak di sana itu. Bagus, lebih bagus. Kan di pinggir sungai. Artinya kalau misalnya tinggal di perkampungan itu kan tanah luas untuk makan sayur banyak. Nah, orang-orang dusun itu kan tidak mau makan sayur. Terus dia ikan. Kalau ikan justru dijual, jadi tidak dimakan. Jadi kekurangan gizi itu faktor ketidaktahuan keluarga dalam konsumsi gizi. Jadi makanan-makanan enak tuh justru dijualnya. Dia lebih mengutamakan penampilan seperti itu. Jadi di situ karena tidak bisa ditanggulangi itu, orang tuanya itu malu untuk mengakui kehidupannya seperti itu. Jadi dikarenakan pola makan yang tidak bisa mengatur. Ya, itu yang hasil penelitiannya. Jadi Ibu ikut terlibat itu penelitian itu ya di BP3FNI di faktor stunting dalam kehidupan masyarakat di Sumatera Selatan. Seperti itu. Nah, tadi juga membahas tentang itu Bu Silvi ya, perkembangan gizi di negara-negara berkembang ya. Iya, Bu, ini materinya tentang itu, Bu, intervensi di negara berkembang. Jadi kalau negara-negara berkembang, nah seperti penanggulangannya. Jadi penanggulangan khususnya di mana? Misalnya di Filipina tuh dia prioritas perbaikan gizi masyarakatnya apa? Itu yang dicari. Nah, kemudian bagaimana penanggulangannya? Kayak di Sumatera Selatan, di Indonesia kan
penanggulangan stunting. Jadi generasi muda tuh harus cerdas ya, berkualitas. Nah, maka itu hal-hal yang seperti itu harus dibasmi. Nah, ada daerah-daerah yang merasa malu kalau kehidupan keluarganya itu dikatakan tidak layak, ya, tidak layak hidup. Artinya kan, stunting itu kan sudah mengganggu otak. Jadi walaupun bagaimana dia tidak akan cerdas kan, karena memang dari kekurangan gizi dari dalam kandungan ibunya. Jadi walaupun lahir dia tidak akan bisa tumbuh kembang dengan baik. Nah, jadi penanggulangannya untuk generasi berikutnya jangan terjadi stunting, karena kualitas manusia seutuhnya itu harus dari kecerdasannya seperti itu. Nah, jadi mungkin Bu Silvi bisa ditambahkan bagi mahasiswa yang mendapat tugas ini, tolong prioritas penanggulangan itu gizi itu untuk di daerah-daerah berkembang itu apa baik, ya. Itu Bella tambahan Bu Tati ya. Halo? Oke. Ya. Ada tambahan lagi, Bu? Cukup. Cukup, Bu ya. Oke. Siapa tadi yang jadi moderatornya? Iya, Bu. Halo. Iya, Bu. Ya. Silakan ditutup. Ya, Bu. Baiklah, mungkin presentasi untuk hari ini sampai di sini yang sudah disampaikan oleh kelas Palembang dan Indralaya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi berkah dan dapat menjadi bekal kita untuk masa depan nanti. Amin. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.